Wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok uji Kiko Kranz dan uji Friedman yang terdiri dari saya Arin Erlangga, 2 Rizky Ayasa dan 3 Eva Yuliana. Yang pertama, uji Kiko Kranz. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan yang berasal dari 3 sampel atau lebih sampel berpasangan bila data berbentuk nominal atau frekuensi dikotomi. Misalnya, bila jawaban dari wawancara atau hasil observasi hasilnya berbentuk iya, tidak, lulus, gagal, setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Selanjutnya hasil jawaban tersebut diberi skor 1 untuk ya dan 0 untuk tidak, dan seterusnya. Langkah-langkahnya, yang pertama merumuskan hipotesis penelitian, yang kedua memberikan skor untuk jawaban ya, lulus, setuju, dan lain-lain dengan angka 0. 3. Mencari jumlah skor masing-masing tiap kelompok sampel. Keempat, carilah jumlah skor tiap eksperimen, kemudian jumlah skor tersebut dikuadratkan. Yang keenam, mencari strategi uji keukuran dengan rumus. Yang keenam, kriteria uji HO diterima jika Q kurang dari sama dengan X kuadrat tabel. Contoh soal, untuk mengetahui efektivitasnya 3 metode pembelajaran yang dilakukan pada suatu sampel, diambil 10 data sebagai berikut. Salah cek sebagai tabel di samping dengan taraf nyatanya 5%. Lalu diubah ke dalam bentuk tabel itu, dikasih skor. Karena dari tadi di soal minimal sama dengan 70, jadi yang di atas 70 dapat skor 1, yang bawah 70 dapat skor 2. Yang dia seperti tabel. Yang pertama, metode 1 dapat 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, lalu 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Dan ternyata L1 nya totalnya itu 17 dan L1 kuadrat totalnya 37. Lalu H0 adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode tersebut, dan H-nya terdapat perbedaan hasil belajar yang lalu mencari Q-nya, ternyata hasilnya 1,14 dan nilai X tabelnya itu 5,9915. Karena Q kurang dari X tabel, maka dapat diambil kesimpulan H0 Q diterima dan H0 diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diambil dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Lanjut untuk uji Friedman. Uji Friedman digunakan untuk menguji komparatif K-sampel yang berpasangan dengan jenis data ordinal. Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut harus diubah dalam bentuk ordinal atau rank. Langkah-langkahnya, menurut hipotesis penelitian, membuat rank atau peringkat pada nilai-nilai hasil penelitian dalam masing-masing blok atau perlakuan. Salah satu berikan pada data terkecil sampai K untuk data terbesar. Jika terdapat nilai yang sama, maka rank yang sama. Jumlah rank masing-masing perlu perlakuan yang dinamakan dengan R. Lalu nilai hitung uji Friedman diwakili dengan X hitung Px kuadrat sama 12 per NK K plus 1 R I kuadrat min 2 NK sigma I1 K dengan N itu banyak data pada masing-masing sampel dan K banyak kelompok sampel. Nomor 5, kriteria uji H0 diterima jika X kuadrat dihitung kurang dari X kuadrat tabel di K sama K-1. Langsung penyelesaiannya, merumuskan hipotesis penelitian. H0 diterima jika tidak terdapat. Lalu untuk mencari ranknya, dilihat dari data, misal contoh siswa pertama 65, 70, 75. Ternyata yang terendah itu 65. Jadi metode pertama dapat ranking 01, yang 70 dapat ranking 2, dan di 75 dapat 3. Jika ada nilai sama, itu dibagi 2 karena jumlahnya yang terendah kan ada 2, lalu tertinggi ada 65 saja, jadi 65 itu dapat nilai 3. Yang terendah itu ada 3 dibagi 2 dapat 1,5.
dan caranya sama untuk semua perlakuan. H0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Ternyata setelah dihitung X hitungnya itu, jadi simbolnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ayu Aisyah, NIM 201835019 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyelesaikan uji Kikokran menggunakan SPSS. Yang pertama, buatlah 3 variabel yaitu metode 1, metode 2, dan metode 3. Kita langsung ke variabel view. Kita ketik metode 1. Kemudian kita juga metode 2 dan metode 3. Selanjutnya kita ke data view. Kemudian kita masukkan data dari metode 1 sampai 3. Kita masukkan nilai skor metode 1. Masukkan juga metode 2, data metode 2, nilai skor ya. Dan masukkan juga data metode 3. Setelah data dimasukkan, kemudian kita pilih analyze. Kita pilih non-parametric test. Setelah itu kita pilih K-related sample. Kemudian kita blok metode 1 sampai 3. Kemudian kita pindahkan ke kolom sebelahnya dengan mengklik anak panah. Kemudian kita bisa pilih Cochrane dan nonaktifkan payment. Kemudian oke. Nah, ini output dari uji Kikokran menggunakan SPSS, ini adalah outputnya. Nilai Cochrane-nya yaitu 1,143, lebih kecil dari Nah, ini adalah output dari uji Cochrane menggunakan SPSS. Dari output yang dihasilkan yaitu nilai Cochrane-nya ada 1,143, lebih kecil dari nilai X kuadrat pada tabel. Dan nilai asymptonya
nilai asumsinya yaitu 0,565 lebih besar dari alfa, alfanya 5% atau 0,05. Jadi dengan demikian H0 yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Kembali lagi dengan saya Rizky Ayu Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyelesaikan uji fitment menggunakan SPSS. Yang pertama, kita membuat tabel seperti tadi, seperti uji Key-Cochran. Langsung saja ke variable view. Kita buat metode 1. Kemudian metode 2. Dan metode 3. Kemudian kita langsung ke data view. Kita bisa memasukkan data dari metode 1 sampai metode 3. Dan sekarang kita masukkan datanya. Kemudian kita pilih analyze. Kita pilih non-parametric test. Dan kemudian kita pilih correlated sample. Seperti tadi kita blok semuanya. Kita pindah ke kolom sebelah kanan dengan mengklik kena panah. Kita pilih fitment, lalu oke. Dan ini adalah hasil outputnya. Dari hasil output dihasilkan nilai C-square atau C kuadrat yaitu 1,879 lebih kecil dari nilai X kuadrat pada tabel karena nilai X kuadrat pada tabelnya yaitu 5,9915 atau nilai asumsinya 0,391 lebih besar dari alfa, alfanya 5% atau 0,05. Dan dengan demikian H0 yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode mengajar tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aisyah, NIM 201835019 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah menyelesaikan uji Key-Cochran menggunakan SPSS. Yang pertama, buatlah 3 variabel metode 1, metode 2, dan metode 3. Langsung saja kita ke variabel view. Di sini kita bisa mengetik metode 1, kemudian metode 2, dan metode 3.
Setelah itu kita langsung ke data view. Kita bisa memasukkan data dari metode 1 sampai 3. Oke, kita bisa memasukkan datanya. Kemudian kita bisa milih analyze. Kita pilih non-parametric test. Dan kemudian kita memilih correlated sample. Kemudian kita blok metode 1 sampai 3. Kita pindahkan ke kolom sebelah kanan dengan mengklik anak panah. Dan kemudian kita pilih Cochrane, lalu OK. Kesimpulannya yaitu uji Cochrane adalah uji hipotesis perbandingan yang berasal dari 3 sampel atau lebih sampel yang berpasangan. Bila datanya berbentuk nominal dan frekuensinya dikotomi. Dan hasil jawaban tersebut diberi skor 1 untuk iya dan 0 untuk tidak dan seterusnya. Sedangkan uji Friedman adalah uji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan dengan jenis data ordinal. Dengan nilai-nilai hasil penelitian diberi rang atau peringkat. Ketentuan untuk rang 1 diberikan pada data terkecil sampai K untuk data terbesarnya. Jika terdapat nilai yang sama, maka diberi rang yang sama. Dari persamaan uji Cochrane dan uji Friedman adalah uji hipotesis yang bisa digunakan untuk 3 sampel atau lebih. Sedangkan perbedaannya adalah uji Cochrane memberi skor nilai hanya 1 atau 0. Kalau uji Friedman memberi skor atau rang dengan nilai terkecil adalah 1 sampai K untuk nilai terbesarnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.